bertiga akan menjelaskan atau berdiskusi mengenai materi dari manajemen SDM, yaitu manajemen kinerja yang berhubungan dengan perilaku seseorang ketika bekerja di tempat mana saja. Di sini saya Indri Hapsari dengan NIM 2019-0410-121. Perkenalkan, nama saya Septaria Kurnia Nabila dengan NIM 2019-0410-129. Nama saya Dwi Rahayuningsih, NIM 2019-04-10-10-8. Baik, di sini kami akan menampilkan video mengenai perilaku curang seorang penjual di suatu pasar. Berikut videonya.看着啊，这是个不良的卖菠萝蜜的，看它往上喷的什么东西啊？大家能看到吗？我是在我们家楼上开的，然后喷上这个水不知道是什么水，然后就开始让别人尝去了，看到了吗？थैली बदलाई जैसे बदलाई गई थैली Baik, bisa dilihat dari video yang sudah ditampilkan sebelumnya, bisa dilihat di situ bahwa ternyata pedagang yang curang masih banyak sekali di dalam suatu pasar. Tentu saja itu mencerminkan sikap yang tidak baik dari pedagangnya dan ujungnya akan merugikan seorang konsumen. Karena apa? Karena barang yang seharusnya dia beli seberat ini jadi berkurang karena timbangannya sudah ditambah terlebih dahulu oleh si pedagangnya ini. Menurut teman-teman gimana nih? Ya, menurutku juga sifat pedagang dalam video tersebut sangat nggak baik ya, karena nanti bisa pedagang tuh nggak percaya lagi dengan si penjual, terus dapat namanya tuh jadi buruk gitu loh di mata konsumen. Terus apalagi ya, selain di situ sih juga banyak ya yang di pasar-pasar lain atau di tempat-tempat lain yang melakukan kecurangan kayak di video tersebut. Terus menurut Dwi gimana? Menurut saya juga itu sangat tidak baik karena itu nantinya akan menjadi contoh bagi penjual lainnya dan akan merugikan si pembelinya. Terus juga ibaratkan kan dulu saya juga pernah kerja di sebuah toko sembako. Nah, di situ tuh saya lihat timbangannya udah diatur dari tokonya tersebut. Jadi kan ibaratkan timbangannya itu udah kurang dari timbangannya, terus barangnya juga lebih kurang. Terus banyak pelanggan yang tidak percaya lagi ke toko tersebut dan banyak juga yang pindah. Berarti ya otomatis kan berarti kalau para penjualnya kayak gitu kan lambat laun pasti para pembelinya juga bakalan hilang kan karena dia tahu kok yang saya beli waktu dirasa-rasa kok jadi lebih enteng. Iya, nggak sesuai. Gitu loh.
Jadi di rumah kan biasanya ditimbang sendiri lagi kan. Betul. Sebelumnya juga kalau kita mau beli sesuatu kan, kita juga harus lihat sih dari kayak apalagi di pasar ya kan. Ya walaupun pasarnya mungkin seandainya di daerah tersebut ya mungkin belum kayak swalayan gitulah ya kan. Pasti kan agak kotor ya kan. Kita juga harus lihat si penjualnya nih kayak mana. Sekiranya penampilannya ini bagus Meyakinkan nggak nggak? sih? Karena kan penampilan mencerminkan juga Mm-mm. gimana Iya. dia jual gitu. Terus sikap sama pelanggan yang lain tuh ramah nggak sih gitu loh. Ya. Terus menurut kalian, Hubungan sosialnya aku mau tanya, menurut kalian berarti kita lebih ya kalau udah tahu misalnya pedagang itu melakukan kecurangan pada konsumen, menurut kalian apa kita harus menegurnya? Ya, ngasih tahu sama penjualnya itu kalau kamu tuh udah melakukan kecurangan gitu loh, jangan dilakuin lagi, atau sikap kita tuh diam aja gitu. Menurut kalian gimana? Diam aja atau ngasih tahu? kalau menurutku sih dikasih tahu aja tapi baik-baik, jangan kayak tiba-tiba datang marah-marah gitu kan. Nah itu kan jadinya selain bikin keributan kita juga nanti bisa menghilangkan penghasilan orang juga ya kan, nggak baik. Jadi diingetin aja baik-baik. Iya. Terus kalau memang sekiranya kita ragu ya untuk beli di situ lagi, ya udah kita pindah aja ke pedagang lain yang sekiranya memang terlihat baik dan meyakinkan. Benar. Ya, Terus kan kayak hubungan sosial sama orang lain tuh juga harus bisa dijalankan dengan baik. Karena apa ya? Karena kan kita pasar ya kan. Ya kita nggak tahu sifat orang kayak mana. Ibaratnya sama aja kayak kita waktu di perusahaan kita kerja. Kita kan ketemu sama banyak orang ya kan. Ya kita nggak tahu sih orang kayak mana. Jadi ya harap dimaklumi saja. Apalagi di pasar yang kayak nggak punya peraturan yang kayak kamu harus menjaga sikap kayak gini yang ya agak kan. bebas gitu ya. Iya. Kecuali kalau di suatu perusahaan. Suatu perusahaan kan memang ada aturan-aturannya, seorang karyawan harus SOP-nya. itu sih seperti. Menurut kalian selain Dwi nih ya, selain Dwi yang udah pernah kerja di toko sembako yang ternyata timbangannya tuh udah diatur sama si pemilik ya tokonya ya kan. Selain itu pernah nggak sih ketemu kayak waktu lagi beli barang atau beli sesuatu ternyata nih si penjualnya nih kayak karyawannya ini kayak cuek gitu loh, maksudnya kayak nggak ada sikap ramah terhadap loyalitas. konsumennya. Iya sih, aku Ya, pernah ketemu nggak sih? Pernah, aku pernah kayak belanja di swalayan gitu, terus karyawannya kok kurang enakin, jadi tuh kita pembelinya tuh kayak nggak nyaman gitu loh buat milih atau buat beli di situ lagi, lebih cari yang tempat lain aja, soalnya kan sikap karyawannya sama konsumennya cuek, terus kayak judes gitu kan, bikin kita nggak nyaman. Ragu lah. Bener, ragu. Soalnya kan gimana ya, kalau kita bisa nyaman waktu beli, kalau si karyawan ini bisa kayak ramah gitu kan, otomatis kita juga nggak mungkin kan tiba-tiba langsung keluar tanpa membeli apapun. Iya benar, itu pasti akan rasa agak malu gitu. Ya, apalagi di pasar gitu ya, apalagi yang pedagang kan bisa dibilang
pedagang kecil semua gitu ya kalau di pasaran ya kan. Nah, kita yang beli juga kan nggak mungkin kan tiba-tiba Langsung. udah, maksudnya bukan ngomongin gimana ya kan, pedagang kecil coba bisa menarik konsumennya nih dengan ya itu, dengan keramahannya itu, dengan dia melayani si konsumen ini dengan baik. Iya, benar-benar. Seperti Setuju aku sama Indri. apalagi kan nggak usah jauh di sekitar kita lah. Kalau kita beli ya mungkin ke toko yang baru kita kunjungin lah, pasti kan ya kita nggak tahu tuh. Waktu kita nanya-nanya jawabnya kayak datar aja gitu, orangnya kan banyak banget. Ya mungkin itu aja sih diskusi dari kelompok kami. Jadi intinya nih di suatu pasar, terutama ya pasar tradisional atau pasar modern gitu, harus tetap menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Karena walaupun bukan karena yang barang yang dijual itu murah ataupun mahal, tapi harus jujur. Iya, terus jujur, harus amanah juga. Iya, betul. Juga kita nih harus bisa membuat konsumen nyaman. Ya. Karena kan namanya nih di pasar yang otomatis para pembelinya nih juga kebanyakan orang-orang di desa ya biasanya kayak gini ya kan. Maksudnya berarti kan mereka kan kayak lebih nyaman belanja di tempat orang yang bisa melayani dengan baik. Iya. Ya, benar. Jadi itu aja sih, harus bisa jujur dalam hal apapun, apalagi kan sesama pedagang kecil ke orang yang mungkin penghasilannya nggak jauh beda lah. Jadi kita harus bisa juga menghargai mereka ya kan. Jangan karena keinginan kita buat dapat untung yang lebih besar. Nah, jadi ngelakuin hal kayak gitu itu kan merugikan banget gitu loh, nggak baik juga. Jadi pasti nanti bakalan dia kesepian atau nggak dapat pelanggan di tokonya itu karena orang tahu kalau dia tuh di tokonya tuh dia udah curang gitu loh. Iya. Jadi kayaknya cuman itu sih diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, atau kurang jelas atau bagaimana kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.